Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita ada motor Suzuki Hayate, dimana kita mau ganti asok depan, karena asok depan Suzuki Hayate ini dia sudah rusak ya Mas Bro, atau baret. Jadi olinya selalu keluar. Nih kita tunjukin. Nah ini ada baret di sini, terlihat ya. Nah tuh ada baret. Nah ini udah coba kita akalin, kita amplas waktu itu, tetap nggak berpengaruh. Oli tetap keluar sedikit walaupun nggak banyak, tapi lama kelamaan akan habis dan akhirnya membuat shock jadi berisik. Jadi kita putuskan untuk kita ganti dengan yang baru. Oke Mas Bro, seperti apa caranya dan bagaimana penggantiannya? Nah sekarang kita coba lepas dulu rodanya, karena kunci shocknya itu, kunci sulingannya di bawah ini ketutup sama asnya. Jadi kita harus lepas roda, kita lepas asnya, baru kita bisa mengendurkan atau melepas kuncian dari sulingan shock depan ini. Oke, kita lepas dulu rodanya. Untuk melepas as roda depan kita memerlukan kunci 12 dan 14 Mas Bro. Ini 12, sebelahnya 14, tinggal kita lepas aja. Oke, roda sudah terlepas. Nah, pertama-tama kita harus mengendurkan baut pengunci sulingnya. Dia kunci L. Oke, kita kendurkan dulu. Untuk melepas baut sulingan, kita siapkan dulu tempat untuk oli shocknya supaya tidak kemana-mana atau tidak berceceran. Dan kunci L, ukurannya kurang tahu karena ini kunci L imitasi, jadi nggak ada tulisan ukurannya, seperti kunci nomor 8 kali ya Mas Bro. Nah seperti ini caranya. Nah karena nanti dia akan berputar, maka kita perlu namanya as roda. Kita masukkan, jangan sampai full, yang penting shock ini tidak berputar seperti ini. Masukkan kunci L nya, kita pukul-pukul, lalu kita putar searah jarum jam. Nah, ini sudah pas. Ini sudah kendur. Kita siapkan wadahnya di bawah. Oke, ini baut asoknya kita taruh sini aja. Nah, baru setelah itu bagian atasnya kita majukan. Ini kita lepas juga karena asoknya mau kita lepas. Jadi bagian ini sebelum kita lepas, pengunci klip atasnya untuk pernya, untuk pengisian oli kita lepas juga. Caranya kita perlu 2 obeng, satu obeng plus seperti ini, satu lagi obeng min untuk mengambil kunciannya. Jadi tinggal kita tekan saja. Nah sudah tekan, baru kita cokel si klipnya. Nah ini klipnya sudah lepas. Sekarang kita lepas pelan-pelan supaya tidak terbang. Nah penguncinya, nah ini dia sudah terlepas. Kita amanin. Kalau sudah, baru kita kendurkan si pengunci ini supaya shocknya bisa turun. Oke, tapi sebelum itu kita perlu juga shock ini masih di tempatnya agar kita bisa membuka baut kunci L sulingan dari asoknya yang bagian satunya lagi. Nah ini coba kita lepas dulu kuncinya. Caranya sama, kita masukin asok ke sini. Nah, itu sampai masuk. Nanti mengganjal. Kita ke sana. Kita amanin dulu.
Oke, sudah. Kita putar searah jarum jam. Ini sudah terlepas, sudah kendur, kita putar saja. Ya, ini bautnya kita amanin lagi. Nah, setelah baut sulingan sudah terlepas, kita lepas bagian atasnya sama seperti yang tadi juga. Caranya dengan menggunakan dua obeng ini. Coba kita tekuk ke sini ya. Tinggal kita ambil kancingnya. Nah, kancingnya sudah terlepas. Sekarang tinggal kita lepaskan pelan-pelan supaya tidak terbang. Nah, ini dia. Kita amanin lagi. Nah, sekarang tinggal kita buka baut-bautnya. Sekarang kita buka dulu baut-bautnya. Untuk baut-baut ini menggunakan kunci 14. Ini tinggal kita lepas saja. Ini soknya sudah terlepas satu. Sekarang tinggal kita ganti dengan asok yang baru. Kita lepas dulu pernya. Kita ambil. Nah, ini sulingannya. Ini untuk asok yang sudah rusak tadi ya Mas Bro. Nah, kita perhatikan, nah tuh dia sudah baret, jadi selalu bocor. Nah, tinggal kita ganti yang baru. Kita ganti dengan merek aftermarket. Ini adalah sok yang lama atau sok bawaan Suzuki Hayate. Dia modelnya adalah model klip yang tadi kita tahu. Cara lepasnya adalah dengan cara ditekan, kita ambil klipnya, baru dia bisa keluar pernya dan sulingannya. Nah, kita berikan yang baru karena yang original Suzuki itu harganya lumayan mahal, satunya itu sekitar 300 ribuan. Akhirnya kita beli yang aftermarket dengan merek ini dia, asok depan merek Coco. Seperti ini tampilannya. Ini untuk motor Suzuki Skywave. Jadi Skywave sama Hayate kurang lebih sama, cuma ini dia bukan model clip tapi model drat. Oke, kita buka dulu seperti apa ya. Oke Mas Bro, sekedar informasi, jadi kalau kita beli aftermarket yang merek Coco atau merek yang lain, pastikan kalau untuk Suzuki Hayate itu yang memang untuk motor Suzuki Hayate atau Skywave. Karena kalau merek Spin itu panjangnya beda. Kalau Suzuki Hayate dan Skywave itu dia mempunyai panjang asoknya ini 325 mm, sedangkan untuk Suzuki Spin adalah 323 mm. Jadi selisih 2 mm lebih panjang punya Skywave atau Hayate. Nah, kalau ini kita ukur coba apakah panjangnya sama dengan aslinya. Bawaan aslinya, jadi kita buka dulu sekalian unboxing. Kita buka seperti ini tampilannya. Kita keluarin. Nah, di dalamnya tuh ada styrofoam seperti ini. Nah, ini barangnya masih dibungkus plastik ini Mas Bro. Nih. Jadi di sini ada tulisan Coco.
Nah tuh ada tulisan Chrome merek aftermarket yaitu Coco di bagian atasnya. Nah untuk panjangnya sekarang tinggal kita ukur apakah dia sama. Kita lepas dulu plastiknya ya Mas Bro. Oke, sekarang coba kita ukur apakah panjangnya sama. Nah kita balik lagi. Yang bagian yang sebelah kanan adalah milik Suzuki Hayate orinya, yang sebelah kiri adalah aftermarket milik Coco. Nah dari segi panjang dia ternyata sama ya Mas Bro, karena memang peruntukannya untuk Skywave atau Hayate. Nah untuk Suzuki Spin itu lebih pendek. Nah ini Hayate dengan Skywave sama 325 mili. Nah sekarang tinggal kita rakit ke dalam rumah asoknya. Oke, kita rakit dulu. Oh ya Mas Bro, sebelum kita merakit asok yang baru, perlu informasi bahwa dia modelnya adalah drat ya Mas Bro, tuh ada dratnya. Sedangkan tadi yang milik Skywave bawaan aslinya adalah model clip, dia tidak ada dratnya di dalam. Nah tuh, ini bawaan aslinya, ini milik Coco tadi untuk Skywave model drat. Nah untuk dratnya dia dijual terpisah, tidak dalam satu paket pas kita beli soknya. Jadi kita udah beliin. Nah ini untuk Suzuki Skywave-nya, penutupnya beserta ring karetnya. Jadi udah PNP. Sekarang oke, kita coba rakit kembali soknya. Oke, kita pasang soknya. Oke, sekarang kita mulai rakit. Kita masukkan dulu sulingannya. Ini sulingannya. Nah, kita masukkan seperti ini Mas Bro bentuknya. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumah asoknya seperti ini. Nah, apabila sudah, bawahnya kita pasang baut penutup sulingannya, pengunci sulingannya. Ini baut pengunci sulingannya. Sebelumnya ada kan ini lagi. Kita dulu. Oke Mas Bro, ini setelah kita bersihkan selotip kerannya. Tadi mau kita pasang selotip keran, ternyata kita kehabisan selotipnya dan kita males buat pergi ke materialnya. Jadi langsung kita pasang aja Mas Bro, nggak apa-apa. Tanpa selotip keran juga pasti aman. Seperti ini kita masukkan. Kelihatan ya? Kita masukkan, terus kita kencangkan menggunakan kunci L yang tadi kita pakai untuk melepasnya. Nah ini sudah terpasang. Nah, tak perlu terlalu kencang, yang penting terpasang dulu ya Mas Bro, nggak perlu terlalu kencang. Jadi yang penting kita terpasang, nanti kencanginnya kita pas dipasang asoknya di sepeda motornya. Jadi seperti itu. Nah ini sudah terakit seperti ini. Sekarang tinggal kita isi olinya. Olinya kita gunakan ini, shock absorber oil, mereknya kurang tahu apa Mas Bro. Nah ini dia olinya, ada 2 botol dalam satu paket. Kita gunakan oli ini untuk mengisi oli shocknya. Nah untuk mengetahui jarak main dari oli shock ini, cara termudahnya adalah kita turunkan dulu seperti ini, lalu kita angkat. Nah dia akan terdapat garis sisa batasnya. Ini kelihatan kalau dari sini, mungkin kalau dari kamera tidak terlihat. Jadi seperti ini, turunkan sampai mentok. Ini udah mentok. Nah kita cari jarak mainnya. Kalau sudah mentok seperti ini, tinggal kita tarik aja ke atas. Nah ini terlihat ada seperti garis kotoran atau debu. Jadi itulah jarak main dari shock ini. Turunkan lagi. Kita angkat. Nah itu dia, segini jarak mainnya, kurang lebih segini ya Mas Bro. Nih, kita turunkan tuh. Ketika udah tertemu, berarti kita isi setinggi kurang lebih sesuai dengan jarak mainnya. Oke Mas Bro, atau untuk memudahkan kita gunakan spidol untuk menandai. Jadi awalnya seperti ini stoknya, kita turunkan, lalu kita beri tanda di bawah sini, pas di bibir as debunya nggak apa-apa. Sudah.
Kalau sudah, kita angkat. Nah, dia akan ada tanda biru seperti hijau seperti ini, sesuai dengan warna spidolnya. Ini hijau. Nah, kelihatan. Kita ukur menggunakan penggaris. Tingginya itu dia sekitar sampai dengan warna hijau adalah 60 atau 6,5 cm. Ini bukan dari 0 ya Mas Bro, karena penggaris itu ada bawahnya seperti ini, bukan dari 0. Jadi sesuai dengan tinggi penggarisnya aja. Buat dasar aja kita 6,5 cm dari bibir as debu. Nah, sekarang tinggal kita turunkan si sok ini kita hapus. Kita turunkan soknya setinggi 6,5 cm. Gimana posisinya, kita ukur lagi. Setelah kita turunkan 6,5 cm, berada di kurang lebih di sini Mas Bro. Nah, kelihatan nggak di cekungan, di area sini, pas di cekungan. Nah tuh 6,5 cm, pas di cekungan belokan ini, di ujung sini. Jadi kita isi oli setinggi sampai pas di cekungan ini. Nah, jadi kita ngisi oli bukan berdasarkan berapa jumlah mililiter yang kita masukkan, tapi berdasarkan dengan jarak main dari asok ini. Nah, kalau sudah tertemu posisinya, tinggal kita isi soknya dengan oli yang sudah kita siapkan. Oli ini kita buka. Lalu kita tuang setinggi sampai dengan 6,5 cm. Kelihatan ya. Oke, kita isi. Nah, ini sudah selevel dengan olinya ini sudah terisi. Kelihatan tidak? Tidak ya, tapi sudah kurang lebih selevel segini. Nah tuh kelihatan ada airnya, tuh ada olinya ya. Nah, jadi kurang lebih setinggi ini ya. Nah, sekarang tinggal kita naikkan ke atas, lalu kemudian kita tutup. Kita naikkan ke atas seperti ini. Sudah. Sekarang kita tutup menggunakan penutupnya, dan jangan lupa kuncinya kita siapkan. Nah, sekarang kita tutup. Nah, untuk penutupnya perlu tenaga ekstra karena perlu kita tekan dan kita putar ya Mas Bro. Nah, ini udah masuk beratnya, tinggal kita kencangkan. Penting pastikan tertutup dulu, kencangkannya nanti saja belakangan, tidak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tes. Oke Mas Bro, ini sudah terpasang semua, sudah terinstall, hanya tinggal kita kencangkan penutup per atas dan bagian baut dari kunci L milik sulingannya, tinggal kita kencangkan. Oke, sekarang kita pasang ke bagian motornya. Oke, kita pasang bagian atasnya dulu. Ini tinggal kita masukkan saja seperti ini Mas Bro. Apabila agak susah, kita membuka banyak pencoknya agar soknya bisa masuk. Nah, ini masuk, sudah sesuai. Kita kencangkan baut-bautnya. Oke, sudah kencang. Lalu kita kencangkan bagian baut atas penutupnya yang belum kencang tadi.
Oke, sudah kencang. Kemudian kita kencangkan juga baut bagian bawahnya. Nah, kita kencangkan juga bagian bawahnya. Oke, udah kencang. Satu sok sudah kita ganti, sekarang tinggal sok satunya lagi kita lepas. Tentu caranya sama ya Mas Bro. Kita perlu lepas dulu si nih para bagiannya. Kalau bagian sudah terlepas, sekarang bagian atasnya kita lepas. Ini sudah terlepas, tinggal kita rakit kembali seperti tadi. Kita lepas-lepas dulu bagian-bagiannya. Nih, kita tarik. Kita ambil pernya. Kita lepas sulingannya. Nah, untuk bagian sebelah kiri sebenarnya asoknya masih bagus Mas Bro. Belum ada lecet, masih mulus. Mungkin nanti kita jual aja di marketplace. Satu ini yang rusak tadi nggak perlu kita jual, itu kita taruh aja jadi buat pegangan kunci. Ini kita amanin, kita ambil yang baru. Jadi dua-duanya sekarang kita ganti. Maksud dari kita ganti dua-duanya tuh biar seragam, sama-sama menggunakan model drat seperti ini Mas Bro, penutupnya. Jadi kita nggak lupa. Toh kita waktu beli juga kan dapetnya satu set. Udah kita ganti aja dua-duanya. Seperti itu Mas Bro. Nah, kita buka dulu plastiknya. Oke, sudah. Kita masukkan sulingannya seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam rumah asok depannya. Nah, setelah ini baru kita kunci bagian bawahnya. Sebelumnya kita masukkan pernya dulu untuk menekan. Nah, ini udah kan. Kita kunci bagian bawahnya. Nah, sudah terkunci. Baru kita isi oli sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sampai batas cekokan ini. Oke, kita isi. Lagi. Nah, ini sepertinya kebanyakan, kita buang sedikit. Apabila kebanyakan, kita buang sedikit. Kita lihat, oke, kurang lebih sudah pas. Sekarang tinggal kita kunci. Kita naikkan dulu. Nah, sudah seperti ini, baru kita kunci penutupnya.
Oke Mas Bro, sudah tertutup, cuma belum kencang. Bagian bawah belum kencang, atasnya juga nanti kita kencangkan di motornya. Sekarang kita beralih ke bagian motornya. Oke, kita pasang sok bagian kanannya. Kita kunci soknya. Oke, setelah itu kita paskan si asnya, as rodanya kita pasin, tingginya sama antara kanan dan kiri. Nah, di sana tuh Mas Bro. Kalau sudah, tinggal kita kencangkan baut bagian atasnya. Kita kencangkan menggunakan kunci 14. Oke Mas Bro, ini sudah kencang, kita tes lagi. Untuk as roda bergerak bebas ya, tidak seret, menandakan bahwa as mempunyai tinggi yang sama. Nah, jadi seperti itu Mas Bro. Tutorial mengganti as sok depan Suzuki Hayate. Dari merek yang bawaan aslinya yang sudah rusak, satu sisi yaitu sebagian kiri kita ganti menggunakan merek aftermarket dengan merek Coco. Jadi demikian cerita otomotif kali ini. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.